Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu dan tetap jaga stamina kalian. Wajib kalau kalian lagi libur, tidur sekarang dah. Jangan dulu setelah selesai nonton video ini, karena tepatnya jam 1 atau jam 2 pagi di Stadion King Abdullah Sport City di Arab Saudi, kita akan menonton pertandingan antara Indonesia versus Arab Saudi, kualifikasi Piala Dunia round ketiga atau round 3 yang akan diadakan beberapa saat lagi. Nah, jamnya adalah jam 2 pagi Indonesia ya, waktu Indonesia Barat. Jadi ingat baik-baik waktunya, jangan sampai ketinggalan. Kita akan memberikan dukungan penuh buat timnas kesayangan kita. Dan ingat, apapun hasilnya tetap optimis, memberikan dukungan penuh. Jangan mencibir, jangan mencaci maki timnas kita, karena mereka sudah berjuang sejauh ini, itu sangat luar biasa sekali. Oke teman-teman, di episode kali ini kita akan reaction video-video menarik, dukungan dari berbagai pihak untuk timnas Indonesia. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita sikat video-videonya teman-teman semua. Sebelum pertandingan timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya apapun hasilnya saat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, kita harus beri dukungan. Ini masih awal dari perjalanan kita. Jadi jangan pernah menghujat pemain, jangan pernah menghujat staf kepelatihan. Apapun hasilnya, yang penting mereka memberikan perlawanan terbaik mereka. Apapun hasilnya, kita harus tetap berada di belakang mereka. Kita harus menjadi pemain ke-12 mereka. Jadi jangan pernah menghujat pemain. Yang penting mereka bisa memberikan perlawanan yang terbaik. Itu yang kita inginkan. Untuk hasil nanti akan berjalan sesuai permainan yang mereka berikan. Hasilnya apapun, kita harus terus memberikan dukungan. Jangan pernah menghujat mereka. Baik itu kita bisa menang, seri ataupun kalah, kita tetap harus berada di belakang mereka, menjadi pemain ke-12 mereka. Jadi sekali lagi, jangan pernah menghujat pemain maupun seluruh staf kepelatihan timnas Indonesia. Salam Garuda. Nah teman-teman semua, betul sekali. Apapun hasilnya besok pagi, ingat kita tetap sportif untuk memberikan dukungan penuh buat timnas kita, staf dan pelatih kita. Ya, saya tahu bahwa dari sebagian besar dari kita itu memiliki ekspektasi tinggi, yaitu timnas harus menang lawan Arab Saudi. Tapi kita juga harus bisa melihat fakta-fakta yang lain tentang lawan kita. Kita harus optimis bahwa Indonesia akan memberikan perlawanan yang terbaiknya, karena ini adalah peluang emas kita untuk menunjukkan ke dunia bahwa sepak bola Indonesia itu bukanlah sepak bola yang dianggap sebelah mata saja. Karena kalau timnas kita bermain bagus dan dilirik dunia, otomatis kan kita akan melihat bahwa kemungkinan saja ke depannya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi bisa diadakan event bergengsi Piala Dunia di Indonesia. Siapa yang tahu? Tapi kontribusi kita sebagai warga negara Indonesia adalah memberikan dukungan penuh untuk timnas kita. Itu yang sangat penting sekali. Timnas Indonesia bakal menentang dengan Arab Saudi. Tapi ada satu pemain tu, dekat Arab Saudi tu memang pandai lah main psycho dia tu. Kadang-kadang buatkan pemain lawan
Kadang-kadang panas pun ada jugalah. Ini sampai pemain sekelas Ronaldo itu kena kartu kuning gara-gara bulannya dia. Ali ni, dia pun viral dekat sosial media macam mana dia punya, orang cakap, dia tak kisahlah kau star ke tak star. Cristiano Ronaldo, the GOAT. Messi pun dia gitu-gitu je. Aku tak tahulah macam mana dia punya mentality tu kan. Tapi aku harap pemain timnas Indonesia jangan rasa gentar lah dengan Ali ni. Dia punya, orang cakap, nak cari masalah dengan orang tu nombor satu dia tu. Tapi jangan risau. Aku rasa tim Indonesia ada satu semangat yang tinggi untuk mengalahkan Arab Saudi, insyaAllah. And walaupun di rumah mereka, walaupun kalah ke menang, tetap bersama timnas Indonesia. Always support. Dan jangan pernah kalah. Ingat tu. Komen lah guys, pendapat korang tentang Ali ni. Komen sikit. Rasain lu satu fullback Arab Saudi, lu bakal ketemu pemain yang namanya Al-Bulaisi. Bakal emosi dah tuh pemain lu. Tunggu dulu bro. Yakin dia berani macam-macam sama Indo? Yakin lah. Sekelas Messi dan Ronaldo saja nih dibikin emosi sama dia. Emang sih pemain ini dia masih belum tahu Indo punya preman Eropa yang satu ini nih. Apalagi di luar lapangan. Gue yakin beberapa jam setelah pertandingan kolom komentar sosial medianya bakal dihapus cuy. Dan setelah beberapa hari hilang dah tuh akun. Waduh. Ini Al-Bulai, preman Arab Saudi yang hobi provokasi lawan. Jelang laga Indonesia melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 di zona Asia, Indonesia harus mewaspadai pemain Arab Saudi Ali Al-Bulai. Al-Bulai dikenal jago memprovokasi lawan mainnya hingga tersulut emosi. Pemain bintang dunia pun pernah menjadi korbannya seperti Lionel Messi pada Piala Dunia 2022 dan Cristiano Ronaldo pada pertandingan semifinal Piala Super Arab Saudi antara Al Nassr versus Al Hilal. Pada laga ini, provokasi pemain Arab Saudi tersebut menyulut emosi Ronaldo yang kemudian menyikut Al-Bulai dan akhirnya Ronaldo mendapat kartu merah dari wasit. Sementara pada Piala Dunia 2022 lalu, ia berhasil memancing emosi para pemain Argentina setelah memprovokasi Lionel Messi. Laga pun dimenangkan Arab Saudi dengan skor 2-1. Akankah pemain Indonesia terpancing provokasi Al-Bulai, FIFA Mania? Gak pakai banyak drama. Datang, naturalisasi, main, pulang. Latihan sama klub, main bagus, masuk team of the week. Ya gila, beruntung banget kita sebagai fans timnas Indonesia mempunyai seorang Calvin Verdong. Doi masuk ke team of the week di Eredivisie versi ESPN. Alik ini orang ya. Main, dateng, bener-bener kayak dia baru join, nggak pakai bikin story. Bahkan di akun Instagram itu nggak ada eksklusif logo-logo ungu tuh kagak ada. Tapi selalu menampilkan permainan terbaik untuk klubnya. Dan waktu di timnas, dia yang baru datang bisa menggeser Patinama, menggeser Arhan, menggeser Nathan untuk posisi bek kiri. Gila sih ini menurut gua, kita sebagai fans timnas tuh bener-bener harus bersyukur banget ya punya pemain sekelas Verdong. Ini main bukan main kaleng-kaleng boy, bukan main kertas ini. Dan personality dia yang low profile sebagai seorang pemain yang bagus, sebagai seorang pemain pro, menurut gue harus bisa ditiru ya sama pemain-pemain muda kita. Apalagi pemain-pemain yang masih di U16, U19, yang gak banyak tingkah tapi mainnya bagus gitu loh. Ya gue tahu banyak juga kok pemain di luar yang attitude-nya jelek, yang personality-nya aneh, tapi mainnya jago. Ada juga yang kayak begitu. Cuma biasanya karirnya nggak bertahan lama boy yang kayak begitu. Contoh paling gampang Balotelli lah ya. Kalau lu pada tahu Balotelli. Good luck buat Calvin Verdong. Semoga sukses banget di Eredivisie musim ini. Usia dia udah nggak muda-muda amat guys. Harapan dari gue satu jangan cedera panjang tolong ya Bapak Verdong. Dan kalau misalnya mau ke Ligue 1 ya, nanti aja kalau udah umur 40-an ya. Jangan coba-coba lo klub-klub Ligue 1 lo goda-goda Verdong ya. Oh yes, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Udah dipuji-puji tapi ujung-ujungnya ngancam ya. Nah teman-teman, benar itu. Timnas Indonesia harus hati-hati dengan salah satu pemain Arab Saudi yang pintar sekali memprovokasi emosi lawannya. Kita lihat sekelas Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi saja terpancing emosi mereka dan akibatnya itu sangat fatal sekali. Jadi saya yakin sekali bahwa antara pemain dan pelatih itu mereka sudah mempersiapkan antisipasi seperti ini karena sangat penting sekali. Dan untuk membungkam
kelicikan dari pemain Arab Saudi ini, peran supporter Indonesia itu juga tidak kalah penting. Kalau bisa ya, teriak, menyanyikan yel-yel Indonesia lebih keras dan membuat mentalnya jatuh atau bagaimana lah. Intinya sebagai support, intinya teman-teman semua, kerjasama antara pemain, pelatih, dan staff dan supporter Indonesia itu harus benar-benar kuat untuk mengantisipasi salah satu pemain ini. Kita tidak mau gara-gara ulahnya akhirnya performa timnas Indonesia itu yang seharusnya bagus jadi menurun gara-gara pengaruh provokasi dari pemain Arab Saudi yang satu ini. Kita tetap memberikan dukungan buat timnas Indonesia karena saya yakin sekali timnas Indonesia kalau sudah melangkah sejauh ini artinya persiapan untuk menghadapi Arab Saudi itu bukanlah kaleng-kaleng ya teman-teman semua. Lawan Arab Saudi, pengamat ucapkan Indonesia tak perlu menang. Kalau aku sendiri 100% setuju dengan ucapan atau pendapat dari pengamat yang menyatakan Indonesia tak perlu menang saat laga away nanti ke Arab Saudi. Dan kalau menang pun itu nantinya bonus, yang penting nggak kalah dulu guys ya. Karena dalam sistem grup ini nantinya kita akan main 10 pertandingan yang melawan 5 negara berbeda, home and away. Jadi kita harus pandai menghitung-hitung, mengkalkulasi juga bagaimana nantinya kita bisa mencuri poin di kandang lawan dan memaksimalkan 3 poin di kandang sendiri. Betul. Yang penting saat main away kalau bisa yang penting nggak kalah, minimal seri aja. Imbang lah. Nggak apa-apa kalau seri, minimal seri, yang penting nggak kalah. Dan kalau menang pun itu nantinya bakal bonus. Bukan lolos Piala Dunia, inilah target Coach Sintayong bersama tim nasional Indonesia. Dan nampaknya ada satu misi yang tak ditulis di kontrak akan dibebankan kepada Sintayong dalam mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, kita semua tahu bahwa PSSI sudah resmi memperpanjang kontrak Sintayong sampai tahun 2027. Dan kita tahu juga bahwa target yang dibebankan kepada Sintayong bukan lolos Piala Dunia, melainkan membawa timnas kita menuju ke peringkat 100 dunia. Nah, nampaknya itu lebih realistis ya daripada membawa tim nasional kita lolos ke Piala Dunia. Tapi kita tahu supporter tim nasional Indonesia menginginkan Sintayong membawa timnas kita lolos Piala Dunia. Semoga itu bisa terwujud dan menjadi bonus. Karena kita juga harus sadar diri ya, untuk lolos Piala Dunia itu bukan sembarangan. Apalagi kita ada 3 negara yang sudah langganan lolos Piala Dunia. Tapi ada satu misi yang nampaknya juga dibebankan kepada Sintayong dan ini tidak ditulis dalam kontrak. Ini pendapat saya pribadi setelah melihat video Bapak Erick Thohir ketika merespon kekalahan tim nasional U16 kita melawan Australia 3-5. Dan video terbaru dari Bapak Arya Sinulinga ya terkait selebrasi berlebihan dari Australia U16. Nah, nampaknya akan ada satu misi yang dibebankan kepada Sintayong untuk menginstruksikan skuad tim nasional senior kita habis-habisan ketika menghadapi laga kedua round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang kemungkinan akan dimainkan di Gelora Bung Tomo di tanggal 10 September, yaitu pertandingan melawan Australia. Nah, ini untuk membalas dendam kan, ini dalam hal yang positif tentunya. Adik-adik kita yang kemarin diejek oleh tim nasional Australia U16 karena selebrasinya yang dinilai berlebihan. Ini mungkin akan dipesankan kepada STY yang harusnya bisa diejawantahkan oleh semua pemain menjadi motivasi untuk membalas dendamkan dalam hal yang positif tentunya. Nah, semoga itu tidak jadi beban, itu jadi motivasi tim nasional senior kita dan menunjukkan bahwa timnas kita sudah berada level yang sebanding dengan Australia atau bahkan lebih. Karena walaupun di U16 kita kalah ya dan di Piala Asia juga kita kalah, tapi kita berhasil mengalahkan tim nasional Australia di kelompok umur U23. Dan semoga ini berlanjut di round 3 nantinya. Nah, menurut kalian apakah misi ini akan dituntaskan dengan baik oleh Sintayong khususnya untuk laga melawan Australia di tanggal 10 September tahun 2024 besok?
kolom komentar. Tulis ya teman-teman. Oke. Benarkah Indonesia akan masuk Piala Dunia 2026 di kartun The Simpsons? Nah guys, sebenarnya udah lama ya beredar tentang konspirasi pada serial kartun The Simpsons ini. Banyak media-media yang mengatakan bahwa episode-episode di kartun The Simpsons menjadi kenyataan. Nah kali ini aku nemu poster kartun The Simpsons yang memprediksi kalau Indonesia ikut berlaga di pertandingan bergengsi, yaitu Piala Dunia 2026. Kalau beneran, luar biasa kali ya kan guys? Tapi belum diketahui sih guys, ini beneran ada atau enggak di episode The Simpsons. Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Nah, teman-teman semua, sebagai orang yang beragama di Indonesia ya, kita amini saja. Tapi ya, kita lihat bahwa ada banyak fakta sekali yang dibukakan oleh kartun The Simpsons ini. Tapi ya, kembali lagi, sebagai masyarakat Indonesia, kita optimis untuk permainan Indonesia. Karena ini adalah perjalanan panjang nih. Perjalanan panjang kualifikasi round 3 ini 10 laga. Itu perjalanan yang sangat melelahkan. Nah, tugas kita adalah memberikan dukungan yang sebisa mungkin untuk timnas Indonesia. Ini adalah laga perdana. Jangan sampai kita sendiri yang menjatuhkan mental pemain-pemain kita, pelatih kita, dan staf kita. Jangan sampai itu terjadi. Yang harus kita berikan adalah kontribusi, memberikan dukungan yang luar biasa hebat untuk seluruh elemen yang ada di timnas kita. Tugas kita adalah memberikan dukungan. Dan buat teman-teman yang ada di Arab Saudi yang menonton secara langsung, berikanlah dukungan yang luar biasa buat membuat semangat timnas kita itu berjaya. Dan saya yakin dan percaya bahwa apapun hasilnya itu urusan belakang. Tapi usahakanlah kalau bisa menang. Paling tidak imbanglah, curi 1 poin di situ ya teman-teman semua. If you look at where Indonesia were 4 years ago and where they are now, probably the most improved team across the entire planet. It's crazy how good Indonesia have gotten considering how low in the rankings that they were literally just even a year or 2 years ago. It's because of how young they are, man. Ivar Jenner, Justin Human, Marcelo Ferdinand. I was so impressed. So now that they're already making an impact at these youth tournaments and at the Asian Cup where they qualify for the knockout round, it's incredible what they've been able to achieve. And they won the Esports Asian Cup. They did win the Esports AFC Asian Cup. They beat Japan. Jarang ada yang tahu ya, ada salah satu pemain e-sport yang juara dunia. Oh, negara lain di Asia Tenggara menjadi penonton untuk timnas Indonesia kita berlaga di kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026. Yes, resmi guys, Martin Paes akan menjalani debutnya di pertandingan menghadapi Arab Saudi besok. Dikonfirmasi oleh Bapak Sumarji, manajer timnas Indonesia, bahwa Martin Paes sudah diresmikan dan dapat bermain di pertandingan besok menghadapi Arab Saudi ya guys ya. Dikatakan Pak Sumarji bahwa setelah match commissioner meeting tadi siang, alhamdulillah Paes telah disahkan dan dapat bermain menghadapi Arab Saudi besok. Hal ini dikonfirmasi juga lewat postingan timnas Indonesia di Instagram. Coba kita lihat ya guys ya. Dan ini videonya ya guys ya. Bener-bener di luar dugaan ya guys ya. Dan alhamdulillah ini menjadi tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia menjelang laga lawan Arab Saudi besok. Kalau Martin Paes bisa main, gue pede sih, minimal seri kita pasti bisa dapat 1 poin dari Arab Saudi. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya guys ya. Tulis di kolom komentar ya. Nah teman-teman semua, saya penasaran, kalian nonton ini video ini dari mana saja sih? Saya melihat bahwa di kolom komentar itu ada beberapa teman-teman yang menonton channel ini itu dari luar negeri. Waduh, terima kasih banyak karena dukungan kalian untuk saya pribadi dan juga channel ini untuk terus bertumbuh, berkembang, dan bisa menyebarkan nilai-nilai nasionalisme dan juga bisa menyeberangkan kebaikan buat orang-orang yang sedang membutuhkan dan berhak mendapatkan ya kebaikan itu. Ya, saya sangat terharu sekali bisa berada di masa
di mana kita bisa menyaksikan timnas Indonesia itu berkiprah di kancah internasional, apalagi mengikuti seleksi kualifikasi Piala Dunia, sudah masuk tahap yang ketiga. Itu sangat luar biasa sekali buat kita semua, karena kita tahu bahwa tidak semua negara itu bisa mendapatkan kesempatan yang sama, memiliki potensi yang sama seperti timnas kita. Ketika kita sudah mendapatkan kesempatan ini, saya berharap tugas kita adalah memberikan dukungan yang terbaik buat timnas kita, para pemain kita, pelatih, dan juga PSSI yang sedang mencoba untuk membenahi tubuhnya PSSI supaya kedepannya kualitas sepak bola Indonesia itu meningkat. Dan kembali lagi seperti saya bilang di awal, kalau kualitas sepak bola itu meningkat dan mendapatkan kepercayaan publik yang tinggi, tidak ada yang mustahil kalau 5 tahun 10 tahun lagi kita bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia. Who knows? Semuanya harus dilakukan dari sekarang. Persiapannya harus disiapkan dari sekarang. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa membuktikan ke dunia bahwa kita mampu, kita bisa, dan kita layak untuk mendapatkan itu. Di channel ini, setiap tahunnya itu kita selalu menolong ratusan anak untuk mendapatkan sepatu dan tas sekolah, perlengkapan sekolah. Kenapa kami mau melakukan itu? Karena itu berawal dari kami semua pernah ditolong, dan kami mau pengen kembalikan itu ke komunitas yang ada, generasi yang ada, supaya mereka juga bisa merasakan kebaikan dari kita semua. Fokus kami hanya di bagian pendidikan. Dan buat teman-teman yang mau berkontribusi untuk menolong anak-anak NTT yang kurang beruntung, teman-teman bisa berkontribusi melalui link Kitabisa yang sudah ada. Di situ bantu Angela dan 1.500 anak yatim di NTT. Tahun ini kita sudah menolong kurang lebih 300 orang anak ya. Dan kita pengen kalau bisa di tahun ini, sebelum kita akhir tahun ini, kita bisa menolong sekitar 500-an anak lagi ya. Nah, untuk informasi kalian bisa DM di Instagram saya, atau kalian juga bisa lewat nomor WhatsApp tim yang sudah ada. Kalian bisa tanya informasi kegiatannya seperti apa, cara membantunya seperti apa, itu sudah ada semua.